Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Muhammad Adil dari Program Studi Teknologi Pangan 2019 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan pertama Praktikum Mikrobiologi Pangan 2020. Praktikum pertama Mikrobiologi Pangan 2020 dibagi menjadi dua, yaitu praktikum sterilisasi dan praktikum total bread count atau metode hitungan cawan. Pada penjelasan saya kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian metode, bagian pembahasan, dan bagian kesimpulan. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dasar dari sterilisasi dan dasar dari total bread count. Sterilisasi sendiri adalah metode untuk membunuh bakteri yang ada pada benda atau bahan yang ada di praktikum. Sterilisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sterilisasi panas langsung, alkohol, dan sterilisasi oven. Sedangkan sterilisasi basah hanya memiliki 1 jenis, yaitu sterilisasi autoclave. Total bread count sendiri adalah metode perhitungan bakteri yang memanfaatkan bakteri yang ditumbuhkan pada cawan yang sebelumnya cawan tersebut telah diberi media sebagai nutrisi bakteri. Cukup sekian info dasar dari kedua praktikum tersebut. Kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Metode sterilisasi kering dilakukan dengan cara disiapkannya cawan petri dan tabung reaksi. Setelah itu, kedua alat tersebut dibersihkan menggunakan alkohol untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam cawan petri dan tabung reaksi. Setelah dibersihkan menggunakan alkohol, kedua alat tersebut dikeringkan menggunakan tisu. Setelah kering, kedua alat tersebut dibungkus dengan kertas pembungkus dengan tujuan untuk mengurangi kontaminasi bakteri lain saat proses sterilisasi oven berlangsung. Setelah dibungkus, kedua alat tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat dalam waktu 1 jam. Setelah proses sterilisasi oven selesai, kedua alat tersebut tidak bisa langsung digunakan, harus didinginkan terlebih dahulu agar menghindari kedua alat tersebut pecah. Metode sterilisasi basah dilakukan dengan cara disiapkannya bahan-bahan yang akan disterilisasi. Yang pertama adalah tip mikropipet, yang kedua adalah media yang telah dimasukkan ke dalam air mayer, dan yang ketiga adalah NaCl fisiologis yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ketiga bahan-bahan tersebut yang akan disterilisasi selanjutnya akan ditutup menggunakan kapas bagian atasnya, kemudian akan dilapisi dengan aluminium foil. Setelah 3 bahan tersebut dilapisi dengan aluminium foil, ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam autoclave dengan tekanan 2 atm, suhu 121 derajat dalam waktu 15 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, bahan tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus diturunkan suhunya hingga suhu 55 derajat Celcius. Prinsip dasar dari sterilisasi kering adalah penyaluran panas dari konduktor oven menuju permukaan alat yang disterilisasi untuk membunuh mikroba. Prinsip dasar dari sterilisasi basah adalah penyaluran tekanan uap air panas yang berasal dari autoclave menuju seluruh bagian alat atau bahan yang disterilisasi untuk membunuh mikroba. Perbedaan sterilisasi basah dan kering adalah pada alat dan cara kerjanya. Sterilisasi kering menggunakan oven dengan memanfaatkan panas kering, dan sterilisasi basah menggunakan autoclave dengan memanfaatkan tekanan uap panas air. Sterilisasi kering berfungsi untuk mensterilisasi alat-alat yang berbahan kaca dan aluminium, sedangkan sterilisasi basah digunakan untuk mensterilisasi medium dan alat yang terbuat dari karet. Fungsi masker dan sarung tangan dalam hal ini adalah untuk mencegah mikroba yang berasal dari tubuh kita mengontaminasi alat dan bahan praktikum. Fungsi alkohol dalam sterilisasi kering adalah untuk memecah protein dalam mikroba yang membuat mikroba mati. Fungsi tekanan autoclave adalah untuk mengatur tekanan uap air yang digunakan saat proses sterilisasi berlangsung. Fungsi kapas, aluminium foil, dan kertas adalah untuk mencegah kontaminasi mikroba saat medium dan alat disterilisasi. Sterilisasi oven tidak dapat digunakan untuk sterilisasi medium karena medium akan mengalami penguapan dan menyebabkan volume medium berkurang.
Faktor yang mempengaruhi sterilisasi adalah suhu dan waktu sterilisasi. Karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka sterilisasi akan semakin singkat. Faktor lainnya adalah ketepatan penggunaan jenis sterilisasi pada alat dan bahan yang akan sterilisasi. Berdasarkan praktikum sterilisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sterilisasi oven memanfaatkan panas untuk merusak protein pada mikroba dan membunuh mikroba tersebut. Sedangkan sterilisasi autoklaf memanfaatkan tekanan uap air dan panas untuk membunuh mikroba dengan cara mendenaturasi protein dalam mikroba. Metode total platform diawali dengan dibuatnya medium PDA menggunakan PDA kristal PDA sebanyak 39 gram yang telah dilarutkan dengan aquades di dalam air Mayer. Air Mayer tersebut kemudian dipanaskan di atas saucepan dengan suhu 70 derajat Celcius dan diaduk menggunakan magnetic stir hingga medium homogen. Selanjutnya, medium akan dimasukkan ke dalam autoklaf untuk disterilisasi. Autoklaf sendiri diatur dengan suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Medium yang telah disterilisasi didinginkan terlebih dahulu hingga suhu 55 derajat Celcius sebelum digunakan. Kemudian dilakukan pengenceran pada sampel dengan cara sampel diambil sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 gram 9 mili aquades. Pengenceran ini dilakukan dengan 6 tingkat pengenceran. Hasil pengenceran sampel pada tingkat pengenceran terakhir akan dimasukkan ke dalam 3 cawan yang berbeda. Kemudian ke dalam masing-masing cawan akan dimasukkan medium PDA cair. Setelah itu, cawan akan digerakkan seperti pola angka 8 agar sampel dan media homogen. Setelah cawan-cawan tersebut digerakkan dan homogen, selanjutnya akan dimasukkan dalam inkubator dan diinkubasi selama 72 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah cawan diinkubasi, selanjutnya koloni bakteri yang ada pada cawan akan dihitung dan hasil perhitungan tadi akan disesuaikan dengan standar Broadcom. Prinsip total platform adalah penumbuhan bakteri yang ada pada sampel ke dalam cawan yang telah berisi medium dengan melakukan inkubasi untuk memperbanyak jumlah bakteri. Total platform adalah metode yang digunakan untuk perhitungan bakteri dengan cara menumbuhkan bakteri ke dalam medium yang berisi cawan. Standar platform adalah cara perhitungan koloni bakteri dengan syarat dan standar yang telah ditentukan, yaitu antara 30 sampai 300 koloni bakteri. Suhu yang dipakai saat inkubasi adalah 37 derajat Celcius karena suhu ini adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri. Waktu inkubasi adalah 72 jam karena untuk mengetahui waktu optimum pertumbuhan bakteri. Alasan pemakaian medium PDA adalah karena harganya murah, praktis, dan kandungan nutrisinya sesuai untuk bakteri. Cawan digerakkan sesuai angka 8 saat proses pencawanan untuk menghomogenkan sampel dan PDA agar bakteri dapat tumbuh ke seluruh permukaan cawan. Fungsi laminar airflow dan bunsen adalah untuk mengurangi kontaminasi bakteri saat pengenceran dan penuangan sampel. Hanya 3 tingkat pengenceran yang digunakan karena semakin sedikit bakteri yang akan dihasilkan saat tingkat pengenceran semakin tinggi, yang membuat bakteri dapat dihitung sesuai SPC. Satuan yang dipakai adalah CFU per mili karena yang dihitung adalah jumlah koloni bakteri, bukan satuan bakterinya. Mikroba yang dapat hidup pada susu sapi adalah Salmonella sp dan bakteri E. coli yang terbawa saat proses pencernaan sapi berlangsung. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan TBC adalah suhu inkubasi, waktu inkubasi, pH, sampel, dan tingkat pengenceran sampel. Berdasarkan praktikum TBC yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa suhu dan lama inkubasi mempengaruhi jumlah bakteri pada cawan. Cawan yang ditumbuhkan pada suhu 30 derajat Celcius memiliki bakteri lebih banyak, dan lama inkubasi juga mengaruhi jumlah koloni bakteri. Pengenceran pada sampel dilakukan untuk mendapatkan jumlah bakteri yang dapat dihitung sesuai SPC. Sekian penjelasan materi praktikum pertama mikrobiologi pangan 2020 yang terdiri dari sterilisasi dan TBC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.